Endless talk, ngobrol tak berujung sepuasnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Cendekia dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini di podcast Endless Talk, kita kedatangan tamu atau narasumber yaitu Ibu Desi Susilawati. Gelarnya saya mohon maaf nggak apa, nanti mungkin bisa disebutkan oleh Bu Desi. Desi ini seorang dosen di D3 Akuntansi, program vokasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan juga secara struktural juga di Kaprodi D3 Akuntansi. Oke, mungkin pertama sebelum kita membuka obrolan, profil dari Ibu Desi dan backgroundnya mungkin diceritakan dulu, Bu. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih. Saya menyebutnya cendikia. Begitu Pak Biasa Dinasa. saya nyebutnya Sobat Cendikia, begitu. Iya, baik. Iya, perkenalkan dulu kita ya. Perkenalan terlebih dahulu. Nama saya Desi Susilawati, SEMSC, CPA. Backgroundnya ya akuntansi. Kemudian saya sebagai dosen pengajar di Prodi D3 Akuntansi. Kita menyebutnya Prodi D3 Akuntansi atau kita langsung beralih ke sarjana terapan ini? Boleh disebutkan nanti biar kalian iya. banyak yang tahu teman-teman ini nanti. Bertransformasi D3 Akuntansi menjadi sarjana terapan akuntansi lembaga keuangan syariah. Begitu Pak Dinasa. Ya, Bu Desi, terima kasih untuk profilnya tadi. Baik, Sobat Cendekia semua, kita akan membicarakan tentang finansial ya, atau pengelolaan keuangan. Di pengelolaan keuangan ini, Bu Desi mungkin sudah banyak pengalaman ya, dan mungkin membidangi di bidang itu. Jadi kita nanti ke depan akan banyak mendapatkan ilmu nanti dan pengetahuan dari Bu Desi. Mungkin pertanyaan yang pertama, untuk kalangan anak muda nih, untuk milenial, itu bagaimana sih pengelolaan uang yang baik, Bu Desi? Baik, terima kasih. Kadang-kadang begini, kita sering sekali mendengar ada istilah "lu live only once" atau loyo katanya gitu kan. Jadi karena hidup cuma sehari, ayo dong nikmati. Karena hidup cuma satu kali gitu, jadi ayo kita nikmati gitu. Mumpung masih muda, sering istilahnya seperti itu. Sehingga terkadang pemikiran kita atau mindset kita untuk mempersiapkan di hari tua kita seperti apa, apakah kita ingin bebas atau terbebaslah dari masalah finansial, artinya kita mempersiapkan finansial kita tuh ke depannya harus sehat. Itu terkadang lupa atau terkadang tidak menjadi target atau tidak menjadi fokus bagi anak-anak muda milenial sekarang gitu. Kadang untuk mengelola atau bagaimana sih good financial governance-nya itu mungkin terabaikan karena mungkin saat ini masih mendapat support dari orang tua seperti itu. Sehingga kalau bicara ketika masih muda perlu nggak sih kita harus investasi begitu ya cendekia muda, menurut pandangan saya kita tidak ada istilah ayo dong kita investasi nanti aja lah kalau sudah tua gitu atau sudah 40 tahun ke atas atau apa, itu tidak. Bahkan ketika masih muda itu malah investasi itu harus sudah menjadi mempersiapkan diri kita atau mempersiapkan untuk kedepannya. Kenapa? Karena ke depan itu serba ketidakpastian gitu Pak ya, kondisi ya kan tidak pasti sehingga kita itu tidak bisa hanya mengandalkan saja misalnya dari satu pekerjaan. Itu juga terkadang ketika mengandalkan satu pekerjaan, ketika pekerjaan itu bisa saja hilang ya atau mungkin kondisi sulit ekonomi gitu ya. Jadi kita tidak punya pegangan atau sumber penghasilan lainnya. Jadi kalau bicara tentang investasi di usia 20 tahun sepertinya sudah waktu yang pas. Nah, untuk investasi ini kenapa atau apa sih yang bisa kita lakukan gitu, tips-tipsnya mungkin sekalian ya Pak ya. Yang pertama itu adalah
berinvestasi, jangan bilang kalau investasi itu modalnya besar, jangan ya. Itu membuat kita menjadi tidak maju atau membuat kita menjadi mundur-mundur untuk melakukan investasi. Jadi mulailah dari sekarang, mulailah dari investasi yang kecil saja ya modalnya gitu. Kita tahu sekarang untuk investasi banyak sekali aplikasi gitu ya yang bisa kita manfaatkan gitu. Tapi yang harus di tipsnya adalah rencanakan dulu investasinya, berapa jumlahnya setiap bulan itu harus disiplin untuk tegas pada diri kita gitu ya, disiplin bahwa oh kalau saya punya rencana ini misalnya saya misalnya 100.000 sebulan atau apa itu sudah mulai tegas pada diri sendiri gitu. Seperti itu yang pertama, direncanakan kemudian dipilihlah atau memilih investasi itu tentunya yang jangan yang abal-abal ya, harus hati-hati, banyak sekali godaan-godaan untuk investasi ini gitu ya. Tapi kita bisa menentukan atau mencari tahu, pelajari dulu ya investasi manakah yang baik atau kalau untuk pemula saya sarankan investasinya adalah yang modalnya kecil dulu kalau memang kemampuan kita seperti itu gitu ya. Kemudian cari yang risikonya rendah ya. Memang kalau risiko rendah pasti apa namanya keuntungannya juga Ya, rendah Kak Linasa dan high risk high return tapi ya iya istilahnya. betul Bapak. Tapi paling tidak kan cari aman, cari safe dulu sambil belajar untuk berinvestasi. Kenapa? Karena banyak sekali keuntungan untuk ketika kita berinvestasi. Yang pertama, kita menciptakan sumber penghasilan lain. Jadi sekarang itu kita harus memikirkan tidak hanya dari satu sumber. Contohnya kayak Pak Rinasa nih ya sebagai dosen atau saya sebagai dosen kan kita ada misalnya ketika kita apa namanya menjadi narasumber ya mungkin ada fee ketika nanti menyusun buku ada royalti atau nanti kita melakukan investasi atau bisnis kecil-kecilan gitu ya sembari tugas utama tidak dikerjakan itu adalah salah satu cara kita sehingga kita tidak terfokus hanya pada satu penghasilan saja. Jadi cobalah untuk memanage atau mencari earning kita dengan sumber yang berbeda dengan sumber yang lebih banyak lagi seperti itu. Kemudian ketika kita berinvestasi berarti kita juga menciptakan sumber penghasilan tadi, penghasilan yang baru. Kemudian kita juga kalau anak muda ini kan semangatnya semangat mengejar mimpi, begitu ya Pak Rinasa Ya, ya. Jadi betul. uh, uh, gimana caranya? Kadang-kadang gini, boleh loh kita itu, saya pingin deh beli tas ini, saya pingin beli sepatu ini gitu ya. Tapi tegas pada diri, disiplin pada diri, saya mulai nih nabung dulu. Nah itu juga salah satu bentuk juga gitu ya bagaimana belajar untuk berinvestasi. Selain tadi investasinya dengan tipe-tipenya itu ya bisa Ya, bermacam-macam tapi salah satu kejar mimpi juga boleh kok kita dengan menabung seperti itu jadi tidak hanya misalnya tidak investasi tapi juga bisa dengan menabung supaya lebih disiplin kemudian ketika kita berinvestasi berarti kita menyiapkan uang yang bekerja buat kita Pak Rinasa jadi ibaratnya kita ya, bisa pensiun dini gitu ya kita ya, pensiun dini ketika orang lain tengah tengah sibuk bekerja kita uangnya yang kerja buat kita. Kenapa? Karena kita sudah mulai dari awal ketika kita masih muda, usia 20 sudah sekat gitu ya. Jadi ketika orang lain masih bekerja, kita sudah uangnya yang bekerja untuk kita. Passive income gitu ya Pak ya, Dinasa. betul. Passive income. Kemudian menyiapkan untuk masa tua. Karena memang investasi kan kalau misalnya kita biasanya tidak hanya di apa namanya menabung gitu ya, tapi juga investasi bisa dilakukan di berbagai jenis Pak Inasa. Begitu mungkin yang Oh ya, pertama mengapa anak muda harus berinvestasi. ya, ya, ya. Okay. Tadi saya tertarik masalah menabung bisa, kemudian kalau misalkan tidak dalam platform investasi ya. Nah, itu kalau menabung kan tapi kita juga mempertimbangkan yang namanya inflasi, Bu. Kalau Betul. misalkan uang itu hanya ditabung, apalagi ditabung di bank, eh, valuasinya atau nilai dari uang itu akan menurun. Ya. Betul. Baik. Iya. Oke, Pak Inasa. Jadi memang betul. Jadi ada beda antara menabung dengan berinvestasi. Mungkin kalau kita dari kecil sering mendengar
belajar yang baik, jangan lupa menabung, kan seperti itu ya, Iya Pak, ya. iya iya. Kemudian, kejarlah cita-cita, itu adalah memang betul pesan orang tua kita gitu ya. Artinya ada beda antara, bukan berarti itu salah gitu ya, tetap kita Iya. bisa menabung, 2 hal itu bisa kita lakukan bersama, Pak Dinasa. Mhm Jadi mhm mhm. menabung dengan berinvestasi. Bedanya kalau kita menabung kan menyimpan uang lebih cenderung untuk jangka pendek, misalnya di Iya. bank. Kemudian kita bisa, mengambil sewaktu-waktu, kapanpun gitu ya. Betul, resikonya pasti sedikit, Mhm. keuntungannya juga sedikit, kan seperti itu. Namun kalau investasi ini berbeda, mindsetnya berbeda. Jadi kita, menginvestasikan dana kita, tapi tujuannya untuk tumbuh dan berkembang. Nah, Mhm mhm. tumbuh dan berkembang inilah sehingga kita mendapatkan hasil yang lebih, baik, lebih banyak itu ya keuntungannya, kemudian juga, resikonya memang lebih tinggi kalau berinvestasi, ya, tapi, penghasilannya atau keuntungannya yang didapatkan juga akan lebih tinggi. Contoh berinvestasi itu, misalnya kita berinvestasi di aset. Nah, jangan berinvestasi di yang sifatnya konsumtif. Ya, tapi kita berinvestasi misalnya di tanah, di bangunan, properti, karena nilainya kan akan semakin lama semakin meningkat. Atau berinvestasi di emas. Nah, ini banyak sekali perbankan sekarang salah satu produknya bahkan Pegadaian Parinasa itu juga produknya adalah emas, ya, investasi di emas karena nilainya lebih stabil seperti itu. Jadi kita memilih untuk berinvestasinya itu tadi untuk melawan dari adanya inflasi. Jadi kita Mhm. berinvestasinya di yang asetnya nilainya tumbuh dan berkembang. Iya Ya, iya. itu yang untuk berinvestasi bisa di apa saham ya seperti itu Mhm. Kak Dinas atau tadi properti, emas seperti itu atau dana reksa. Nah, jadi Iya. Reksadana menabung ya? untuk jangka pendek ya, ya reksadana. Ya, Oke. saya juga pakai itu reksadana itu. Saya Nggih, membeli sip. reksadana. Selain Nggih. reksadana, saya diversifikasi juga di fintech syariah. Biasanya saya Oh memilih yang iya. syariah. Oh fintech Yang syariah. Nggih nggih. yang reksadana pun saya, yang reksadana syariah biasa yang saya beli. Yang non Mhm syariah saya mhm tidak. mhm. Fintech Mhm syariah mhm. tuh ya kayak P2P lending tapi yang syariah gitu. Kalau P2P lending Oh kan iya. dia tuh konvensional. Mhm Cara mhm yang syariah. mhm. Kalau Betul properti ya bisa Bu, kalau properti itu memang ya bagus karena bertumbuhnya luar biasa. Cuman kalau anak muda itu mhm. kadang uangnya belum nyampe. Belum nyampe. Ya, Itu dia mungkin tadi. tadi sarannya Heeh kalau heeh. yang di emas tadi bagus karena emas kan Nggih. dia sistemnya Stabil itu ya. safe ya, Nggih. safe haven. Sip. Heeh. Safe haven tuh ya zero Nggih. inflation. Ya memang dia Mhm. bertumbuh tapi kalau dengan inflasinya itu nanti akan impas. Jadinya aman lah. Daripada kalau Nggih. di bank kan eh, tergerus inflasi Iya, seperti itu. betul betul Bapak. Ya, eh, kalau saya pernah dengar dari YouTube ataupun Instagramnya Rita Gozi ya kalau nggak salah itu. Mhm. Mbak Rita Gozi itu mengatakan ada playing, saving, dan investing itu. Jadi harus Iya, dibagi betul. proporsinya itu. Betul. Nggih. Berapa persen, berapa persen, berapa persen. Nah, kalau menurut Nggih Bu Desi nggih. sendiri berapa Bu itu? Oh Playing itu iya. maksudnya untuk kita refreshing, rekreasi. Kalau saving itu Nggih. untuk investasi, nabung. Kalau Mhm. investing ya untuk itu yang apa? Mencari Nah, keuntungan tadi. betul Bapak. Baik untuk yang kalau bicara tentang tata kelola financial planning, betul. Mungkin Hmm. pertanyaan saya begini dulu Pak, antara spending sama earning, mana yang Hmm. harus kita kontrol atau kita Hmm. apa namanya, kita berikan pikiran lebih atau kita fokuskan seperti itu? Eh, Banyak mungkin yang bilang ya udah pemasukan aja yang kita kontrol atau kita kuasai gitu ya atau kita tahan atau seperti apa kita atur seperti itu. Padahal sebenarnya yang diatur itu adalah spendingnya atau mengeluarkan uangnya. Hmm. Kenapa? Kadang-kadang kita sudah kolaps duluan. Jadi Iya, iya, iya. kadang-kadang kalau kita tidak mengontrol yang namanya pengeluaran seperti itu, nah kita akan bangkrut dengan segera.
atau Mhm. mungkin, apa namanya, terjadilah miskin dengan segera. Sehingga kita, awal sekali gitu atau, kalau ditanya antara earning sama sama spending, maka kita harus, mengontrol yang spending-nya dulu. Nah, earning-nya itu tadi kita bisa, mencari beberapa sumber penghasilan yang lain tadi yang saya sampaikan, bisa, dari, mungkin ada kegiatan atau bisnis kecil-kecilan, bergabung dengan teman-teman, mungkin ada bisnis bersama. Nah, itu untuk earning-nya. Namun untuk spending-nya ini kita harus bagi paling tidak ada 3. Kita bagi ke living, kita bagi ke saving, kemudian kita ke investing. Kalau bicara Ya. untuk living, berarti kita harus mengatur untuk kelola, kalau yang masih single sih, berarti kelola diri sendiri ya atau keuangan sendiri. Tapi ketika sudah berumah tangga, berarti untuk living adalah untuk kehidupan, ya, kehidupan di rumah tangga, kebutuhan anak-anak sekolah, kebutuhan di rumah tangga, berarti untuk livingnya. Kemudian ada bagian yang harus kita saving juga, investasi juga. Nah, itu dia tadi, disiplin untuk berinvestasi. Kalau bicara tentang persentase, kita bagi 3 gitu ya, Pak, antara yang, living, Living, saving, sama saving, dan investing. Oke, playing kita ya. bisa iya, Mhm. itu yang untuk hiburan ya, Pak, ya, Heeh. seperti, misalnya refreshing bersama keluarga gitu ya. Nah, itu juga iya. Jadi kalau kalau ditanya sih jadinya 4 nih. Ketambahan informasi lagi, jadi Oh selain ya 4 living, ya, saving, investing, satu lagi untuk kita playing. bisa, entertain gitu ya, Pak, entertain diri juga penting sebenarnya, seperti itu. Kalau untuk persentase, kalau secara persentase fix gitu enggak, tapi saya yang selalu kalau misalnya kita, apa namanya, membagi itu biasanya kita buat catatan. Kalau saya persentasenya tidak begitu, apa namanya, ini harus sekian persennya, tapi paling tidak di awal sekali kita harus mencatat ini pendapatan, rutin, ya kemudian ini, pengeluaran rutin untuk living, kemudian nanti dari, sekitar 20% atau apa kita bisa investasi. Satu lagi Mhm. Pak, zakat, infak, dan sedekah. Oh iya, Nah, betul. ini dia. Jadi 5 ya Pak ya? Jadi 5 betul, heeh. Jadi 5 zakat, infak, dan sedekah ini yang membuat, harta kita insya Allah semakin berkah Oh, atau, pundi-pundi uangnya iya juga iya atau iya. semakin berkah ya, untuk sekeliling atau untuk keluarga seperti itu. Jadi, kalau secara persentase tidak ada yang, apa namanya, yang fix seperti itu, tapi paling tidak buat perencanaan untuk paling tidak 5 kategori, Mhm. pengeluaran itu tadi, Mhm mhm, seperti betul. itu, Iya, gitu. memang dari Z Finance itu dari Mbak Prita Gozi itu juga, ada opsi sih Bu Mhm, di sini saya lihat juga, mhm, opsi pertama, opsi kedua, itu tergantung dari pendapatan dari earning-nya. nggih nggih, Bisa mhm, beda-beda dan tergantung juga dari, eee, tanggungan keluarga, jumlah keluarga yang iya ditanggung gitu. iya, Tadi nggih. mungkin dibuat simpel tuh 3 saya tadi salah nyebut ya, living, saving, playing. Jadi kalau yang zakat tadi masuk ke living juga, kalau yang saving, Oke, investasi itu masuk ke bisa. saving juga gitu. Iya. Nah, biar lebih sederhana. Jadi ada yang persentasenya 60, 30, 10 Iya, ada untuk tiga puluh living, enam. saving, playing Nggih, gitu. 36% Ada yang juga ada, nggih. ada yang 70, 25, 5 itu, ada yang seperti Mhm. itu. Itu kalau gajinya mungkin masih di bawah, tapi kalau semakin tinggi gaji biasanya living-nya ini akan berkurang persentasenya, dibanyakin ke Heeh. saving-nya biasanya. Iya iya, betul Tujuannya betul. seperti yang dikatakan Bu Desi tadi, supaya di masa depan, di masa tua itu nanti punya passive income yang lebih besar. Nggih nggih Gitu, nggih. kayak gitu. Kan mumpung masih Baik. muda, investasinya harus dikencengin nih, gitu. Iya. Jadi, Heeh. kalau istilahnya itu Pak, menyambung lagi, ada kita itu Mhm. namanya good money habits atau habit kita Mhm. baik terhadap kelola uang, tapi juga ada habit kita yang nggak baik terhadap kelola uang, Pak. Misalnya contoh habit yang tidak baik terhadap kelola uang itu, ketika ada sumber penghasilan gitu ya, kemudian kita, langsung apa namanya, kayak ini, menghabiskan dia begitu dapat lebih gitu ya, pendapatan hari ini atau apa, kita langsung seperti, "Oh saya menginginkan atau mengincer nih benda ini gitu ya, mahal, saya mau beli." Terkadang kita beli itu bukan karena kita butuh, tapi karena kita biar lifestyle, dilihat Ya, teman-teman, gaya hidup diakui ya, Bu, ya. teman-teman, supaya terlihat jadi bahkan yang lebih, apa namanya, sangat-sangat habit yang tidak baik lagi,
melakukan utang hanya untuk membeli benda yang sebenarnya betul. hanya untuk pamer. Apalagi sekarang medsos ya Pak ya, Iya, begitu gampang sekali begitu sekarang itu gencarnya. hutang itu. Nggih, Hutang itu online habit yang hanya nggih, 10 habit menit yang cair ya, benar-benar Bu, ya? Enggak kalau zaman bahkan mungkin sekarang. iya, zaman sekarang Heeh, itu kan jadi habitnya benar-benar terhadap kelola uang itu, ya itu dia untuk mencapai ketenaran atau mencapai apa namanya, harusnya fokusnya kita adalah apalagi jiwa-jiwa muda itu adalah apakah kita itu sudah, harus menciptakan diri kita itu memang layak untuk mendapat penghasilan yang lebih baik. Harusnya mhm, kita seperti itu usaha yang kita lakukan. Jadi harusnya kita itu, punya disiplin dalam menggunakan uang. Jadi bukan habitnya yang tidak baik, tapi harusnya habitnya adalah good terhadap uang. Terkadang kita gini Pak, eee, orang bilang gini, "Ngapain sih masak, beli juga," ya kan, beli juga langsung dapet tuh, iya langsung betul, bisa gitu. mhm, Ngapain sih harus laundry atau ngapain sih harus nyuci atau, iya, ngabisin waktu atau apa gitu. Memang betul, tapi ketika teman-teman selalu segala sesuatunya dilakukan untuk mendapatkan kenyamanan, asik, nggak keluar tenaga, nggak capek, semuanya dikerjakan oleh orang lain atau membeli kenyamanan itu yang pengorbanannya cukup besar jadinya, sehingga kita nggak jadi hemat ya, Pak, ya. Tapi bukan iya, berarti terus tidak boleh menikmati kenyamanan dalam hidup gitu ya, boleh cuman ya, dipikir lagi lebih lanjut atau ditimbang-timbang lagi misalnya memang waktunya yang, tidak cukup atau memang memang butuh tapi tidak dijadikan rutinitas gitu ya, Pak, segala sesuatu beli, harusnya seperti itu, segala sesuatu orang lain yang mengerjakan seperti itu, tapi, kenyamanan itu memang penting, tapi bukan berarti harus menjadi yang rutinitas semuanya dikerjakan orang lain. Ada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri. Atau kadang-kadang kita beli mhm, barang itu nggak ngelihat kualitasnya, mumpung diskon, gelap mata, atau ya iya, langsung gitu ya pingin beli. Padahal konsumtif, ketika kita tidak memperhatikan kualitas barang tersebut, ujung-ujungnya nggak jadi hemat kita, Pak. Ujung-ujungnya kita iya malah betul, jadinya boros, ternyata barangnya rusak lah, baru dipakai sebentar sudah tidak berfungsi lagi atau apa, akhirnya beli lagi. Nah, itu dia yang terkadang ketika membeli sesuatu pun kita harus memperhatikan kualitas, misalnya seperti mhm, itu. iya, Tadi, nggih, eee, iya iya bener, banyak mhm, ya, banyak sekali itu kalau mhm, orang itu naik gaji, nggih. lifestyle-nya atau gaya hidupnya juga naik. Nah, Nah ini yang bahaya sebenarnya ya, Bu, ya. betul betul, heeh. Kalau seperti itu yang terjadi kan akhirnya, pos investasi atau pos saving-nya juga nggak pernah ada gitu loh. Nggak pernah ada, jadi nggak Heeh, disiplin nggih, agak jadi nggak tegas, ibaratnya uang nggih, itu tuh mudah sekali menguap gitu, artinya mudah mhm, sekali lenyap gitu, tidak betul. kerasa udah Belanja habis, impulsif gitu ya, kan. Pak, ya? Iya, kadang kan orang itu kan nunggu sisanya, menyisakan gitu loh. Mhm mhm, Padahal mhm. kan harusnya kan menyisihkan dulu di awal. Menyisihkan, iya, Iya, jadi begitu ada heeh, disiplin ya, begitu ada heeh. gajian misalnya, begitu ada Disisihkan pemasukan dulu, jangan langsung nunggu sisihkan sisa, kalau terlebih nunggu dahulu. sisa biasanya sudah lenyap uangnya, gitu. Kalau kalau saya dengar di Pak Chandra yang Mhm SB30 di YouTube-nya mhm beliau itu dia mengatakan, mhm pay me first, jadi bayar diri diri kita mhm sendiri dulu gitu loh. mhm mhm Artinya mhm nyisihkan mhm dulu di awal gitu. mhm mhm. Karena sifat uang tadi tuh mudah menguap seperti asap yang mudah Terlalu lenyap. liquid, Pak. Iya, liquid sekali, Iya, betul. liquid sekali kalau kita menyebutnya di akuntansi itu, sehingga kas itu pasti posisinya paling atas karena dia yang paling Iya. liquid. Nah, tadi saya setuju Pak Harusnya Inasa aset bilang, tadi ya seperti Ibu nggih, bilang. heeh, bayar diri kita sendiri. Artinya misalnya kita punya nih, tujuan, tahun depan, misalnya saya ingin, menyaksikan atau apa ya, MotoGP lah misalnya yang sekarang lagi Mhm. di Mandalika. Nah mungkin, besok pengen nonton, yang di, Malaysia atau apa gitu. Kita udah mulai nih, saving ya kan. Jadi begitu tadi ada penghasilan, pemasukan langsung, yang disampaikan Pak Dinasa, bayar diri sendiri. Ya udah disimpan dulu ya kan, apa tujuan kita, mimpi kita apa, supaya nanti pada saat waktunya kita bisa, menikmati. Jadi menikmati apa yang sudah kita cari gitu ya. Jadi ibaratnya bayar dulu diri Mhm, kita ya untuk betul. kenyamanan kita, untuk, mungkin refreshing atau apa seperti itu, Pak. Setuju, Pak Dinasa. Iya iya. Ya Mhm. itu tadi supaya kita bisa nyisihkan. Sebenarnya
Nggih PMI nggih. First tadi juga bisa untuk investasi juga, untuk bisa menahan Mhm, diri kita, menekan supaya supaya pengeluaran kita tidak terlalu banyak, gitu sih. betul, Pak. Heeh. Nah, yang saya tanyakan lagi nih berikutnya Bu Desi, Nggih. ada istilah financial secure dan istilah financial freedom. Nah, tadi kan passive income sebenarnya supaya kita tuh kerja nggak kerja itu ibaratnya sama aja lah, pendapatannya tuh nggak begitu ngaruh. Kenapa ya? Karena sudah freedom, artinya uangnya sudah bekerja untuk diri kita sendiri. Mhm mhm Nah, mhm. kalau yang secure itu tingkatannya, kalau saya baca-baca kemudian saya lihat di YouTube Mhm mhm. beberapa YouTuber itu secure itu masih di bawahnya freedom, artinya ya passive income-nya itu baru memenuhi kebutuhan dalam sebulan saja. Kalau freedom Mhm itu sudah mhm. 3 kali lipatnya Bu, jadi Mmm, artinya mhm mhm. yang sebulan sudah ke cover, masih ada 2 kali lipatnya lagi. Nah, satu kali lipatnya ini bisa untuk gaya hidup atau lifestyle. Nah, Iya satunya iya. satunya ini 1 kali lipatnya untuk dimasukkan ke saving lagi untuk biar bisa menggulung lagi tambah banyak gitu. Mhm. Jadi Nggih, kalau sudah betul, Bapak. freedom luar biasa. Ibaratnya kita kerja itu Iya sudah bukan mencari uang lagi tapi untuk pengembangan diri gitu ya, Bu, ya? iya, heeh. Jadi sudah bebas ceritanya ya, Pak. Sudah Mhm, tidak ada masalah. Jadi kebebasan di mhm. finansial, artinya finansialnya sudah sangat-sangat sehat itu, Pak, berarti. Sudah nggak punya utang Ya. gitu, bahkan passive income-nya pun sudah 3 kali lipat dari Sudah 3 kali lipat. pengeluaran per bulan keluarga Nggih. ya kan. Nah, itu luar Iya, biasa itu. betul Bapak. Jadi, memang, kalau ditanya memang pengalaman kita misalnya untuk pengeluaran itu memang tipsnya salah satunya untuk kelola keuangan baik itu memang, pengalaman misalnya ngajak keluarga makan bersama, memang kita melakukan pengeluaran, tapi pengeluaran itu menghasilkan, happiness, Pak. Nah, jadi Ya, memang ada yang entertain tadi. Jadi ada bagian dari penghasilan kita yang memang kita sisihkan juga untuk entertain, tapi entertain-nya itu yang sifatnya mendapatkan pengalaman pengalaman, mhm. berlibur dengan keluarga, yang sederhana saja misalnya makan sekali-sekali di kafe atau apa gitu juga perlu. Nah, itu cosplaying Nggih. berarti kalau itu. Iya iya, entertain diri nggih. Iya Nggih. iya iya. Kalau Nggih, monggo diteruskan. iya, atau mungkin saya, akan menyampaikan beberapa tips gitu, Pak. Boleh boleh, Bu, boleh. Nggih, heeh, beberapa tips untuk, kaula muda ini bagaimana, mengelola uang ya, mengelola, mungkin apa yang, kita terima gitu ya, kemudian, kita gunakan dengan sebaiknya. Ini ada beberapa tips mungkin, yang pertama tadi sudah kita bahas di awal, beli baranglah sesuai dengan, kebutuhan ya, bukan karena untuk, pamer atau bahkan jangan sampai memaksakan diri. Kalau memang tidak sanggup untuk membeli barang tersebut, bagaimana caranya? Ya kita nabung boleh sedikit-sedikit seperti itu kalau memang ingin, memiliki suatu benda. Kemudian yang kedua harus bisa memaknai waktu, ya. Jadi, terkadang kita, orientasinya untuk investasi itu, "Alah nggak usah dimulai dari sekarang, nanti aja, sekarang kan masih ada, orang tua yang support, yang apa namanya, yang" atau kita mungkin, nanti kalau mau bisnis bisa minta ini sama orang tua. Kan setiap kita punya kondisi yang berbeda-beda, seperti itu. Jadi memang benar-benar harus bisa memaknai waktu, artinya berinvestasi mulai dari sekarang, kita tidak usah harus menunggu nanti, mungkin seperti itu. Berinvestasi dimulai dari yang kecil juga tidak apa-apa, jumlahnya tidak harus yang langsung besar, Iya. seperti itu. Contohnya kayak Kemudian saham, kalau kita reksadana. langsung G, kalau kita berpikir mau yang langsung besar, nanti kita jadinya nggak jadi-jadi Pak berinvestasi kan seperti itu. Kemudian yang ketiga, aturlah tadi spending dan earning-nya. Kalau bisa Oke. earning-nya itu atau pemasukannya itu harusnya lebih besar daripada, spending-nya. Sehingga earning kita boleh mencari cara-cara lain supaya penghasilan kita tidak hanya bersumber dari satu, tapi bersumber dari Ya. lebih dari satu. Nah itu dia, kemudian tadi spending-nya, direncanakan dengan betul-betul. Dengan, memperhatikan, memang ini kebutuhan atau apa namanya, itu tadi boleh pakai persentase boleh gitu ya, Pak, ya, atau kita Mhm. punya catatan kecil gitu ya, setiap bulannya di-arrange gitu juga Oh, bisa. ya. Catatan Kemudian yang pengeluaran ya, kedua Bu, ya? nggih, Ya. kedua yang selanjutnya kok, yang kedua, bukan yang kedua ya, Pak, ya, sudah yang keempat kalau nggak salah. Ya. Ini terkait sama ini tadi, Pak, hutang hutang menghutangi. Nah, ini yang kadang-kadang mungkin, ada sedikit konsep pribadi gitu ya, Pak. Kadang-kadang kan kita, Mhm.
tiba-tiba nih ya, ini yang dialami, kita juga sering mengalami. Tiba-tiba temen SMP kita atau temen lah tiba-tiba, lama tak bertemu, tiba-tiba langsung WA, tapi, "Oh, aku boleh nggak hutang gini-gini?" Nah kan, nah kalau saya, untuk dalam hal seperti itu, ini sebenarnya pribadi sih, tapi mungkin kalau memang ada yang, teman-teman cendekia muda yang mau Mhm, juga nggak apa-apa mengikuti gitu. iya, Kita lebih baik tidak menghutangi, Pak. Tapi apa yang, mmm, teman kita bisa itu atau orang lain itu bisa, kita apa namanya, "Kamu bisanya apa?" "Ya udah ini, kamu melakukan itu, nanti saya kasih ini, seikhlasnya saya, iya iya, sebisanya saya." Karena nanti kalau misalnya kita menghutangi, terkadang, meminta atau meminta kembalian juga, rikuh, kekewuh, atau apa gitu ya, Pak, ya, jadi beban iya, pikiran kita atau apa. Jadi, mungkin kita bisa, ya sudah kamu bisanya apa, berikan keahlianmu ke saya atau saya berikan sajalah ini, seikhlasnya saya, mungkin seperti itu kalau dalam hal iya iya, hutang-menghutang. betul. Karena Kadang kalau heeh, betul. gimana Pak Dinasa? Ya itu ibaratnya seperti kita ngasih kail daripada ngasih ikan lah kalau memberi Nah, ibaratnya, oke, maksudnya kalau dia iya, punya keterampilan apa diasah dulu, kemudian nanti akan bisa mhm, mendapatkan hasilnya kan gitu ya, Bi. iya iya betul Pak Dinasa. Soalnya kalau langsung Iya, hutang tuh juga belum tentu juga nanti dia karena terbebani, suatu saat dia tidak bisa bayar hutang kan, nah itu resikonya juga bagi dia gitu kan. betul. Mhm. Parahnya lagi Pak, kadang-kadang untuk demi lifestyle kita ngutang loh Pak. Oh iya betul, Iya, itu kan mhm. lebih Seharusnya Bu, parahnya lagi. kalau menurut saya sih hutang itu Mhm. kita fokuskan ke hutang yang produktif. Betul Iya, Bapak, dengan beli hutang yang asetnya produktif. yang aset itu Iya, tadi, kalau tanah, untuk bangunan gitu aset, ya Pak ya? untuk bisnis, Nggih, okelah hutang betul, gitu loh. Tapi kalau yang nggih. konsumtif, mending jangan, kalau saya seperti Bahkan itu. kalau yang saya ini ya Pak ya, yang mobil atau kendaraan juga Mhm. karena dia mengalami penyusutan ya, nilainya Betul, kan akan ada turun penyusutan. gitu. Nah, Ya, mungkin, kalau misalnya bisa ke, yang lain, misalnya ke properti atau tanah, lebih baik itu yang dipilih, iya, saya setuju daripada itu, untuk Bu. yang Iya, kendaraan, seperti betul, itu. saya setuju. Oke, kemudian yang selanjutnya ini Pak, kadang-kadang Oke, kita itu, lebih apa ya, eee eee zaman zaman gampangnya aja gitu, mau gampangnya aja, misalnya membeli sesuatu pakai kartu kredit. Nah, ini dia. Alhamdulillah iya. saya nggak punya kartu kredit Pak Rinasa, Wah, saya juga karena sama, Bu, nggak ada. iya, karena memang kartu kredit ini juga, secara tidak langsung itu bukan secara tidak langsung, sebenarnya diam-diam itu loh, Pak, diam-diam tapi menghanyutkan keuangan kita gitu ya. Iya, Kadang-kadang kita tidak, apa namanya, tidak sadar atau tidak, "Oh, gesek lagi kartu kredit, beli ini, iya. gesek lagi," tiba-tiba Bahkan tagihannya pakar kartu kredit pun juga menyarankan jangan pakai kartu, padahal dia pakarnya. Dia pun nggak pakai gitu loh, padahal pakar dia pun nggak pakai kartu mungkin ya, Pak, kredit. ya, Iya. karena tahu Saya mungkin pernah ya, lihat di dahsyatnya YouTube-nya ya. YouTube-nya Deddy Corbuzier itu pernah. Saya lupa Mhm orangnya namanya, tapi pakar itu. mhm mhm. Oke, ada lagi Bu yang mau ditambahkan? Oke, ada lagi, itu dia tadi Pak, fokus juga untuk ke pemasukan nggih, misalnya pemasukan harus lebih tinggi daripada pengeluaran, kemudian, berinvestasilah, di investasi yang kalau kita masih pemula, nggak apa-apa deh resikonya pilih resiko yang kecil terlebih dahulu. Mhm, Kemudian, kalau misalnya nanti, penghasilan kita naik, nah kita juga harus memperhatikan investasi kita harusnya naik juga gitu. Jangan investasi kita penghasilan kita bertambah, tapi investasi kita nggak nambah gitu-gitu aja, yang sebaiknya nambah malah harusnya lifestyle-nya, wah itu repot bertambah. itu. Lifestyle-nya yang Tidak, iya, lifestyle-nya yang harusnya gaya jangan hidup tetap ya kalau bisa ya. mhm, Hmm, artinya sesuai kemampuan lah, iya iya, intinya seperti itu. Oke, kalau untuk kemudian, kalau untuk karena kita sebagai warga negara yang baik ya, pajak. bayar pajak. Iya, Jadi kita ada pengeluaran juga harus yang apa mhm, namanya, dipahamkan juga bahwa kita, sebagai warga negara juga jadi ada bagian dari, tadi ketika ada penghasilan itu bagi-bagi di pos-pos seperti itu ya, Pak, ya. mhm mhm mhm. Kemudian yang penting juga, kalau untuk, yang kita beragama muslim berarti yang zakat, infak, dan Zakat. sedekah seperti itu. Kemudian ini dia Pak, yang bagi sudah menikah Pak, Mhm. komunikasi yang baik dengan pasangan. Nah ini Oh, tipsnya iya juga iya. dalam mengelola keuangan.
Ya, jadi ya mungkin seberapapun yang dihasilkan atau apapun pekerjaan halal yang dihasilkan kemudian mendapatkan penghasilan atau pemasukan disampaikan kepada pasangan kita, sehingga kita pada saat mengelola keuangan jadi satu tujuan. Misalnya, oh tujuannya saya pingin atau pingin misalnya bersama dengan keluarga umroh atau apa, yuk bagaimana caranya? Oh kita Iya. mulai nabung kita. Nah itu kan dibicarakan bersama pasangan, mungkin Mhm. seperti itu. Kalau yang masih muda-muda sih, yang belum punya pasangan tapi paling tidak Iya, disiplin, tegas dalam iya. hal mengelola keuangan atau hilangkan yang bad habitnya itu dihilangkan. Mungkin itu yang tipsnya Pak yang bisa disampaikan Pak. Oke. Iya, iya. Sudah cukup banyak sih yang kita perbincangkan tadi ya. Mungkin terakhir aja Bu, ini closing Oke, statement dari Ibu, closing statement. mhm, Baik, baik, baik. tentang financial planning ini itu bagaimana gitu, closing Oke. statement-nya? Iya ya, baik, untuk cendekia muda, bagaimana kita mengelola finansial kita atau financial planning kita, yang pertama, eee eee, jangan, apa namanya, menunda. Nah, intinya jangan menunda untuk melakukan investasi. Mulailah dari yang kecil terlebih dahulu, sesuai dengan kemampuan, kemudian disiplin, tegas ketika ada, apa namanya, ada yang ingin dicapai gitu, sudah mulai merumuskan nih, ya saya mau kejar mimpi ini, gimana caranya? Kita sudah mulai merumuskan apa yang harus dilakukan. Ketika menabung, boleh silahkan menabung. Ketika berinvestasi, boleh silahkan berinvestasi. Investasi, pilihlah investasi yang resikonya kecil, karena kita baru pemula, ini bicara Ya, pemula, resikonya kecil, walaupun apa namanya, keuntungannya juga kecil, tapi paling tidak aman untuk kita kan sambil berjalannya waktu, berpengalaman, bisa belajar lagi, mencari investasi yang lain lagi. Tadi Pak Dinasa tertariknya ke investasi yang syariah, ke efek ya, syariah atau saham yang syariah, monggo silahkan kaula muda juga boleh memilih ke dana reks atau reksadana atau ke yang utang negara gitu ya atau suku atau obligasi, monggo silahkan bisa. Tapi yang paling penting habit-habit yang bad atau habit yang tidak baik dalam kelola keuangan ini harus benar-benar dihilangkan. Ya, jadi kita benar-benar harus menunjukkan yang good habit kita terhadap kelola atau terhadap uang. Ya, jadi jangan lagi berpikir bahwa hidup satu kali maka nikmati hidup. Nah, mhm, kita mau nih nikmati hidup, siapa yang mhm, nggak mau menikmati hidup? Tapi iya, yang paling penting kita harus mendapatkan kebebasan dalam hal finansial. Artinya kita finansialnya sehat, finansial kita tidak sakit. Kemudian bagaimana untuk finansial yang sehat itu bukan hanya sekarang, tapi di masa yang akan masa datang, depan, masa ya, tua kita, mhm, bagaimana nanti kita bisa pensiun dini sehingga uang nanti yang bekerja untuk kita. Ya, iya, seperti itu Pak betul. Rinasa. Karena Oke. hidup kan nggak cuman masa sekarang kemudian harus dihabiskan sekarang ya, hidup juga Betul, nanti kita betul punya Pak masih punya Rinasa. masa depan Oke. ya insyaallah kita. Iya. Mhm. Itu aja teman-teman, Mhm. Sobat Cendekia semuanya. Terima kasih Bu Desi atas, Sama-sama eee, Pak Rinasa. ilmunya dan pengetahuannya ya, tadi kita berbincang Oke. masalah financial planning. Baik, planning kita. Ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi ya Bu ya, di Iya, topik yang berbeda di barangkali. topik yang berbeda. Iya. Baik, Ya, terima kasih cendekia muda. Oke, sehat ya, selalu. Terima kasih Pak Rinasa. ya. Saya tutup. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Endless Talk. Ngobrol tak berujung sepuasnya.